Oh, besok yang pergi 456 ya, Dek? Kemana? Gitu. Maksudnya Di mana? Boleh. Coba itu apa? Ini pelatihnya. Ya, di sekolah deh. Atau yang ikut apa ya? Areta. Siapa? Terus? Hah? Terus? Mm-mm. Ya. Betul jadi banyak. Oke, bisa kita mulai saja Kak Bukhari. Ya. Mm-mm. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda atas waktunya dalam kesempatan ini. Kita bertemu kembali, berjumpa via Zoom. Nah, hari ini insya Allah kita akan mensosialisasikan dan juga tutorial untuk mengaktifkan aplikasi Siamo yang insya Allah nanti aplikasi ini dapat berguna untuk anak-anak mendapatkan ID atau member PMR atau Merah Remaja yang bisa diikuti nanti jika Ananda mengikuti kegiatan PMR sampai tingkatan sekolah selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan sebelumnya mungkin Ayah Bunda, saya Miss Nina Lupna di sini selaku koordinator ekskul PMR. Nah, di sini juga kita sudah bersama dengan Kak Bukhari selaku pelatih PMR di sekolah kita. Nah, kebetulan hari ini Kak Bukhari menyempatkan waktu nih untuk melakukan tutorial untuk mengaktifasikan aplikasi Siamo karena seperti saya sampaikan di awal, aplikasi ini sangat penting ya Kak ya. Jadi untuk jika ada segala sesuatu kegiatan yang menyangkut dengan PMR, terus atau nanti ada sertifikat atau apapun di situ bisa masuk langsung ke aplikasi Siamonya. Jadi sebelum kita mulai dan saya harapkan bunda-bunda di rumah sebelumnya apa sudah mendownload aplikasi Siamo, Bun? Sudah, Miss? Sudah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terus selanjutnya juga mohon disiapkan juga selain aplikasinya itu ada nomor NIK Ananda, lalu email aktif, terus juga foto Ananda. Fotonya sih bebas ya kalau misalkan karena kita seragam PMR anak-anak juga belum ada, mungkin menggunakan fast foto aja.
Itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke itu ya Bunda, penjelasan dari Kak Bukhari. Silakan Kak Bukhari. Baik, terima kasih Miss Nina. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali murid yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Sebelumnya saya memastikan apa suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas Kak. Jelas, Kak. Oke, baik. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Ahmad Bukhari. Saya adalah Kop Sukarela di Palang Merah Indonesia, Kota Jakarta Timur. Yang kebetulan saya juga mengajar di SDN 09 Muhammadiyah ini, yang menjadi fasilitatornya dari anak-anak ibu di kegiatan ekstrakurikuler PMR. Nah, sebenarnya kegiatan hari ini adalah fokus di penyebaran informasi tentang pendaftaran aplikasi Siamo, namun juga saya tidak membatasi orang tua wali murid jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar ekskul PMR yang ingin ditanyakan atau bagaimana perkembangan anaknya di ekskul PMR, itu juga boleh sekali ditanyakan. Sebelum saya mulai masuk, pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa itu aplikasi Siamo, di mana aplikasi Siamo ini Bapak Ibu adalah aplikasi terintegritas dari Palang Merah Indonesia yang menjadikan database anggota baik itu relawan, PMR maupun pengurus di PMI secara nasional. Jadi istilahnya kalau Bapak Ibu punya aplikasi Siamo ini, si anak ini punya aplikasi Siamo, artinya dia terdaftar secara nasional oleh Palang Merah Indonesia. Nah, fungsinya ada berbagai macam. Pertama adalah sebagai tanda pengenal, nanti akan ada bentuk ID card-nya. Lalu yang kedua juga sebagai bentuk penyebaran media, penyebaran informasi juga. Lalu yang ketiga juga sebagai bentuk nanti penyaluran seperti sertifikat, penghargaan, atau mungkin portofolio dari anak-anak ataupun dari lawan PMI. Mungkin agar lebih jelas, pertama-tama sebelum kita masuk bagaimana cara mendaftar, saya akan mencoba menampilkan bagaimana bentuk aplikasi Siamo yang sudah terdaftar. Namun ini punya saya. Sebentar, saya akan coba presentasikan. Oke. Ini adalah bentuk aplikasi Siamo yang saya punya. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah Kak. Sudah ya? Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan utama aplikasi Siamo bila kita sudah mendaftarkan diri. Nah, apa sih emang sebenarnya aplikasi Siamo itu isinya? Yang pertama yang saya bilang tadi ada media informasi, di sini ada berbagai macam berita yang dari PMI sudah lakukan atau sedang PMI lakukan, lalu juga ada notifikasi, di sini ada informasi juga kalau misalkan seputar ada bencana atau mungkin nanti akan ada informasi seputar kegiatan PMR, kegiatan PMI, kegiatan PSR, semua ada di sini. Lalu juga nanti ada juga di sini data diri. Nah, data diri ini adalah menu utamanya sebenarnya. Di sini ada profil. Kalau saya pencet profil, di sini terlihat data diri saya dari kode anggota saya, nomor induk kependudukan, ada email juga, lalu juga di sini ada domisili, bisa dilihat di sini ada data identitas saya, alamat rumah, lalu juga di sini ada kontak PMI di mana kita tergabung gitu. Kalau saya di Jakarta Timur, nanti anak-anak di Jakarta Timur, maka data yang ada di sini adalah data PMI Jakarta Timur. Setelah itu nanti di sini ada data pendidikan juga, lalu juga ada data riwayat keanggotaan dan lain-lain. Yang kalau misalkan nanti sudah ada secara full, di sini juga ada seperti riwayat penghargaan atau piagam penghargaan. Nah, ini kalau misalkan nanti anak-anak dapat piagam, nanti bisa diambil dari sini, bisa dilihat dari sini. Jadi kalau ini akan Samsung kayaknya ya. Maaf, ya ada Samsung lebih. Ini kakak. Kenapa ya, Ibu? Ya, silakan dilanjutkan dulu Kak. Oh, bocor ya? Oke. Ini ada piagam penugasan, kalau ada penugasan atau ada penghargaan, ada riwayat penghargaan juga di sini nanti bisa diakses dari sini juga. Ini yang udah saya punya, atau mungkin kalau secara full di sini ada. Nah, di sini ada data anggota kita, data lengkap, riwayat keanggotaan, diklatnya, kompetensinya, keahliannya, riwayat penghargaan, riwayat penugasan yang saya punya. Nah, PMR juga akan
akan punya seperti ini. Lalu kalau misalkan ID di sebelah kiri atas tuh ada gambar kayak dompet. Nah, itu yang kita klik. Nanti kalau kita klik di sana, itu nanti akan tampil bentuk ID card-nya. Ini ID card saya, nanti anak-anak juga akan punya ID card seperti ini. Hanya perbedaannya nanti tulisannya, kalau saya di sini Korps Sukarela, nanti anak-anak tulisannya Palang Merah Remaja, SD Muhammadiyah 09 gitu. Unit PMI Kota Jakarta Timur. Nanti bentuknya akan seperti ini, depan belakang, dan nanti ini bisa dicetak, Bapak Ibu. Buat tanda pengenal kita. Oke, mungkin segitu adalah bentuk salah satu tampilannya ya. Tapi itu tampilan dalam bentuk saya sebagai KSR. Nanti PMR mungkin ada sedikit perbedaan dari tulisan dan juga beberapa yang memang fitur yang khusus buat PMR. Oke, mungkin sebelum saya jelaskan lebih lanjut bagaimana cara pendaftarannya, kita tonton videonya dulu ya. Nanti dari video ini mungkin akan lebih jelas gitu. Nanti akan kita bahas satu persatu juga. PMR Jakarta Timur sudah ada. Halo PMR Jakarta Timur, sudah daftar belum? Di aplikasi Siamo. Siamo atau Sistem Informasi Administrasi Manajemen Operasi merupakan pembaruan I agar terdaftar menjadi bagian dari Palang Merah Indonesia. Karena teman-teman sebagai PMR di sekolah, nanti daftarnya sebagai Palang Merah Remaja ya. Gimana ya caranya? Simak langkah-langkah berikut yuk. Download aplikasi Siamo di Play Store. Jika sudah terinstall, buka aplikasinya. Tunggu sampai muncul halaman utama Siamo dan klik daftar. Isi data informasi akun Siamo, yaitu nama lengkap, email, kata satu, pilih kategori Palang Merah Remaja, dan kategori detail tingkatan PMR-nya. Mula untuk SD atau MI, MAD atau MTS, dan Wira untuk SMA, SMK, atau MA. Pastikan sudah terisi dengan benar, lalu klik simpan akun. Setelah itu, lengkapi profilmu, isi NIK, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, nomor handphone aktif, golongan darah, dan alamat. Lalu, isi unit PMI dengan Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur, dan unit isi dengan asal sekolahmu. Lalu, upload tas foto menggunakan baju PDH PMI dengan slayer sesuai tingkatan dan background polos. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya, aplikasi akan otomatis membawamu ke halaman utama untuk login ulang. Masukkan username, yaitu email, dan password Siamo yang baru saja kamu daftarkan. Setelah login, akan muncul etiket dan keanggotaan masih belum aktif. Tunggu beberapa saat sampai admin PMI Jakarta Timur mengaktifkan keanggotaanmu. Hubungi guru pembina atau pelatih PMR-mu agar berkoordinasi dengan pihak PMI Jaktim jika etiket masih belum aktif. Setelah admin PMI Jaktim mengaktifkan keanggotaanmu, maka kamu bisa cek dengan membuka aplikasi Siamo, klik icon kartu di pojok kanan atas,
muncul deh kartu tanda anggotamu. Klik icon save di pojok kanan bawah, atau share di WhatsApp, kirim ke guru pembina atau pelatih PMR-mu. Kabari mereka kalau kamu sudah mendaftar ke Siamo. Gimana? Mudah kan? Yuk segera daftarkan dirimu di aplikasi Siamo PMI. Bye-bye! Oke, baik, itu kurang lebih tata cara pendaftarannya Bapak Ibu. Dari yang sudah kita tonton tadi, sebenarnya saya rasa harusnya sudah jelas ya. Tapi nanti akan saya pandu, jadi kalau ada kendala bisa langsung kita tanganin bareng-bareng di Zoom ini juga. Oke, mungkin pertama-tama saya mau coba cari tahu dulu, kira-kira dari Bapak Ibu yang sudah mendaftar di aplikasi Siamo ada berapa orang ya, biar tidak mengulang gitu. Boleh mungkin raise hand ya, yang sudah punya akun Siamo. Ya, silakan Ayah Bunda mungkin yang sudah mencoba sebelumnya Karena login. betul, karena kalau sudah mendaftar, nick sudah didaftarkan tidak akan bisa lagi mendaftar. Jadi harus pakai nick yang sama. Oke. Gaudi belum, tidak apa-apa. Ini ada Ingrid sama Hendra ya, dan Isa sama Dandi. Oke, saya catat dulu ya. Udah, berarti yang udah boleh nanti kalau ada kendala. Oh, oke, Alana sudah coba, tapi pada saat login username tidak terdaftar. Oke, yang udah saya catat dulu ya di kolom chat. Yang sudah berarti ada Ingrid. Ada Nisa, ada Dandi, no, berarti Alana juga sudah daftar ya. Ada Atifah. Atifah juga. Atifah. Di jalan, oke, ya nggak apa-apa. Kita coba yang sudah dulu. Tadi ada sama Alana. Ada Atifah. Tidak ada. Tadi Alana sama Atifah yang bisa login. Tidak bisa login. Sama Atifah tidak bisa login. Oke, iya, tunggu Prof. Betul, nggak apa-apa. Oke, ini ya saya rekap ya yang sudah. Ini yang sudah dan ada juga yang tidak bisa login. Oke, sekarang berarti karena mayoritas belum bisa bikin gitu, belum bikin, jadi kita coba buat dari awal lagi ya Bapak Ibu. Nanti yang lain kita akan selesaikan masalahnya setelah saya menjelaskan bagaimana cara mendaftarnya. Oke, kalau begitu berarti pertama-tama saya akan coba share screen kembali dengan handphone. Kita buka lagi aplikasi Siamo-nya. Saya akan log out. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan baru pertama kali kita buka aplikasi Siamo, nanti tampilannya akan seperti ini. Akan ada dashboard yang isinya ada login dan juga daftar. Mungkin sekarang saya tunggu sampai semuanya sudah posisinya seperti ini ya Bapak Ibu. Silakan di handphonenya posisinya semua seperti ini. Oke, saya tunggu beberapa detik. Oke, sudah semua? Nanti kalau ada yang tertinggal silakan informasikan aja ya, langsung unmute biar kita coba ulang lagi. Oke, sekarang kita klik yang bagian daftar. Klik daftar. Dan di sini kita akan mengisi 5 kolom di kolom daftar. Yang pertama adalah nama lengkap. Ini nama lengkap sang anak. Jangan sampai salah, termasuk mas pastinya. Kita misalkan ambil contoh Ahmad Bukhari. Emailnya, yang kedua, emailnya ini adalah email aktif yang sekarang terdaftar di handphone. Kenapa? Karena nanti segala konfirmasi kesalahan password atau misalkan permintaan ulang ID atau email itu atau password itu melalui email.
Jadi email ini jangan sampai salah. Misalkan di pengetikannya ahmadbudchori0206@gmail.com. Nah, ini adalah email saya dan ini harus persis sesuai dengan email yang aktif, baik itu titiknya ataupun angkanya ataupun tulisan @gmail.com-nya. Jangan sampai salah karena kebanyakan yang salah adalah mereka menulisnya @gmail tapi nggak pakai i atau mungkin titiknya keganti jadi koma atau mungkin komanya jadi kon. Nah, itu yang sering terjadi dan itu yang menyebabkan akhirnya tidak bisa login. Dan kalau itu terjadi, mau tidak mau maka harus hapus akun karena email ini khusus untuk email dia tidak bisa diganti. Hanya password yang bisa diganti. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu jangan sampai salah pengetikan emailnya. Oke, mungkin saya tunggu untuk pengetikan emailnya. Oke, selanjutnya buat kata sandi. Kata sandi di sini itu bebas. Tapi saya harap kata sandi yang memang sudah familiar atau mudah Bapak Ibu atau anak-anak ingat. Kenapa? Karena ini akan digunakan untuk login nantinya. Baik huruf besar kecil ataupun angka ataupun simbol itu semua boleh. Tapi ingat, jangan sampai terlupa. Misalkan bikin passwordnya Ahmad 123 tapi A-nya besar. Nah, kalau seperti itu berarti harus diingat nanti pas mau login A-nya juga harus besar. Oke, baik ada Azkia, oke sudah terdaftar tapi belum aktif. Oke, nanti kita tambahkan di listnya ya. Kita bantu dulu ya Ibu untuk teman-teman yang belum daftar sama sekali. Oke, misalkan di sini saya mau berikan password 123456778. Nah, misalnya kayak gitu, angka saja biar saya gampang ingat. Itu juga nggak apa-apa. Atau mungkin kalau ada password lain yang gampang diingat, silakan dipakai. Ingat ya, jangan sampai salah. Selanjutnya, pilih kategori. Nah, di sini pilih kategori harus memilih kategori palang merah remaja. Karena anak-anak PMR, jadi kita pilih kategori palang merah remaja. Setelah itu, kita pilih kategori. Karena di sini SD atau MI, maka jadi kita pilih yang mula. Tadi kita udah lihat ya, mula itu untuk SD, madya itu untuk SMP atau sederajat, wira itu untuk SMA atau sederajat. Jadi kita pilih yang mula. Oke, sampai sini. Yap. Kalau sudah semua yakin sudah benar, email sudah yakin betul, lalu juga passwordnya sudah yakin diingat, sudah diisi palang merah remaja, sudah diisi mula, kita lanjut. Klik simpan akun. Setelah itu isi kolom lengkapi profil, mulai dari nomor induk kependudukan. Nah, nick-nya ini jangan sampai salah. Kalau nick-nya salah nanti kesian orang lain yang mau daftar dengan nick yang nggak sengaja kita masukkan itu nanti akan nggak bisa daftar. Nanti tulisannya nick sudah terpakai, padahal belum pernah dipakai. Tapi karena ada orang salah pencet, akhirnya kepakai. Jadi di sini juga pastikan jangan sampai salah. Misalkan ya, kita masukkan nick-nya, sudah. Saya tempat lahir di Jakarta. Kalau misalkan lahirnya di daerah lain juga boleh. Tanggal lahir, agama, jenis kelamin, nomor handphone, usahakan nomor handphone yang masih aktif. Misalkan seperti itu, 8. Semuanya bisa ya, mau pakai 62, pakai 0 juga nggak apa-apa. Saya syaratnya sih pakai 0 aja biar gampang. Jadi misalkan 0212345678 9. Nah. Golongan darah kalau tidak tahu silakan pilih yang strip paling atas. Nah, strip paling atas dipilih kalau misalkan tidak tahu golongan darahnya apa. Setelah itu pilih provinsinya, provinsi alamat ya, sesuai dengan alamat rumah. Kalau di DKI Jakarta, Jakarta Timur, kecamatannya Durensawit, misalkan ini saya sendiri rumah di Klender, jadi alamat Klender. Jalan Dermagaraya. Nah, ini alamat rumah saya. Sampai sini sudah bisa ikuti semua ya. Oke, selesai dari alamat. Kita masuk ke unit PMI Kabupaten Kota. Nah, ini yang jangan sampai salah. Kenapa? Karena ini sudah tidak bisa diubah lagi nanti. Jadi,
pilih yang unit PMI-nya DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, kabupaten kotanya Jakarta Timur, unitnya pilih di sesuai dengan SD-nya. Berarti kita cari SD Muhammadiyah 09. SD itu. Nah ini SDS Muhammadiyah 09. Yap. Nah, kalau sudah terpilih, nanti tinggal kita klik ambil gambar. Setelah itu kita masukkan gambar yang tadi pakai galeri, diklik galeri, nanti masukkan foto sesuai dengan yang tadi ya. Foto kalau ada seragam PMR pakai seragam PMR, kalau nggak ada berarti tidak perlu pakai. Yang itu pokoknya pakai pas foto aja. Setelah selesai nanti klik simpan. Tapi ini nggak saya klik simpan ya, karena nanti kalau saya klik simpan ini akan terbuat akunnya. Jadi kalau sudah selesai, klik simpan. Oke, sampai sini apakah ada yang terkendala? Kalau sudah, nanti akan keluar dalam bentuk etiket. Coba Bapak Ibu, apakah ada yang terkendala? Atau mungkin ada yang ingin kita ulang? Mungkin masih proses ya Kak, kita tunggu. Oke, baik. Kak, sambil mau bertanya Kak, kan sebelumnya ada beberapa anak yang sudah daftar tapi tidak bisa login. Itu ada kemungkinan nggak Kak, karena apa sih namanya, sekolahnya itu kemarin sempat nggak aktif Kak Siamonya. Jadi saat kemarin saya dan Miss Liz ke PMI Jakarta Timur, terus kita juga ngobrol-ngobrol di sana, sepertinya sebelumnya tuh sekolahnya tuh kita belum aktif. Jadi saat pemilihan unit PMI kabupaten kotanya itu SD Muhammadiyahnya tuh belum tersedia. Itu bisa terjadi seperti itu nggak Kak? Maksudnya salah satu faktor nggak bisa login ya? Enggak sih Bu, karena kalau bukan ya? misalkan login itu berdasarkan email sama passwordnya. Oh Kalau gitu. nanti unitnya salah, itu nanti bisa dilaporkan ke PMI untuk diganti. Kalau Oh misalnya gitu. pertama kali daftar belum ada ya pilihannya. Oh jadi bukan karena itu kemarin sekolahnya belum aktif ya Kak Siamonya ya? Bukan. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada ya Kak ya, tadi udah muncul ya Kak? Ya. Oke, ditunggu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada kendala boleh langsung disampaikan di sini. Izin bertanya Kak, maaf. Silakan Ibu. Tadi ini Adit kan terlambat untuk join-nya. Tadi saya terlambat. Untuk saya udah download dan untuk login-nya kita langsung login bikin sendiri ya atau daftar? Langsung daftar Bu. Langsung dari daftar. Oh ya, jadi klik daftar, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Iya. Oh ya, ya. diisi, betul diisi sesuai nama lengkap, email aktif, ya dan lain-lain. Oke Kak, makasih. Untuk pilihannya mulai sebagai sekolah dasar. Diingatkan lagi untuk email dan password jangan sampai salah, baik itu pengetikan ataupun juga pengingatan karena harus diingat. Ya betul, SDS Muhammadiyah 09. Jadi Bapak Ibu pada saat dipilih unit PMI Kabupaten Kota, kita pilih Provinsi DKI Jakarta, kotanya Jakarta Timur, unitnya sesuai dengan sekolahnya. Kita scroll paling bawah, dia ada di paling bawah. Nah, tuh ada di paling bawah, kita bisa lihat ada SDS Muhammadiyah 09. Klik SDS Muhammadiyah 09, nah nanti kita simpan. Untuk emailnya Kak, untuk emailnya email anak-anak atau bisa email kita? Email bisa email siapa saja Ibu, yang penting emailnya harus aktif, karena nanti kalau misalkan lupa password akan dikirim ke email yang didaftarkan. Oke, bebas ya. Oke, ya. Makasih Kak. Hanifah sudah, baik. Tifa masih belum bisa login Kak. Oke, nanti habis ini kita bahas yang belum bisa login gimana caranya.
Oke, sudah keluar etiketnya. Bagus. Nah, tidak apa-apa. Emang nanti akan diaktifkan. Oke, nanti akan saya laporkan semuanya biar nanti saya bilang kalau yang SDS Muhammadiyah 09 sudah banyak yang daftar minta diaktifkan. Nanti akan diaktifkan. Oke. Jadi tujuan kita sekarang adalah sampai etiket dulu memang. Nanti akan diaktifkan bersamaan. Saya tidak muncul tulisan SD Muhammadiyah ke apa terkendala jaringan. Oh enggak, Azam coba di scroll sampai paling bawah. Scroll sampai paling bawah nanti ada SDS Muhammadiyah 09 karena baru didaftarkan ya, jadi adanya di bawah. Maaf terlambat untuk ambil gambar juga ya. Iya betul, ambil gambar juga. Ambil gambar, pakai gambar sang anak. Nanti kalau misalkan sudah ada seragam, boleh foto kembali ya, pakai seragam PMR, nanti diganti fotonya. Nanti juga akan saya coba beritahu bagaimana cara mengganti foto yang sudah didaftarkan. Kalau sudah boleh lapor ya, entah itu diketik di chat atau raise hand biar nanti kita data siapa yang sudah lagi. Sudah itu berarti sudah sampai di etiket. Kak, maaf Kak, kalau etiketnya sudah keluar berarti sudah berhasil ya Kak? Betul, sudah berhasil, tinggal tunggu diaktifkan. Nanti kalau sudah bisa diaktifkan, nanti akan keluar, ada kolom login lagi, nanti tinggal login, nanti tampilannya berubah kayak yang tadi pertama saya lihat. Saya berikan itu gambarannya. Berarti kalau udah sampai etiket sudah selesai Kak? Udah maksudnya Betul, untuk sudah. sekarang ini Sudah. selesai? Iya, betul. Kalau sudah sampai etiket berarti sudah selesai. Nanti tinggal diaktifkan. Ya, betul seperti itu. Oke, Bapak Ibu, nanti yang sudah selesai pun masih boleh tetap di sini dulu aja ya, karena nanti akan saya jelaskan bagaimana kalau kita lupa password atau bagaimana kalau kita mau mengganti foto. Jadi nanti untuk kedepannya kalau ada kendala dalam login kembali sudah tidak akan jadi masalah. Oke, untuk Bapak Ibu yang nanti sekiranya sudah selesai daftar, klik simpan terus langsung dikembalikan ke halaman utama. Nanti login dengan username dan password. Username ini pakai emailnya saja. Jadi email yang sudah didaftarkan tadi. Jadi username adalah email. Misalkan kalau saya tadi Abdul Hari dengan passwordnya, nanti tinggal kita login. Nah, nanti kalau sudah aktif tampilannya akan seperti ini. Oke, baik. Terima kasih Zahra sudah ada etiket ya. Oke, berarti bisa ditambahkan.
Bapak Ibu yang lain apa ada kendala? Atau masih on proses gitu? On proses ya, Kak. Oke. Bagi yang belum bisa login, bagaimana Kak etiket atau belum tahu? Atifa yang tadi sudah itu ya bilang belum bisa login ya. Oke. Nah, nggak apa-apa, nanti habis ini kita bahas. Saya tunggu dulu yang sedang mendaftar. Sudah Kak, tapi kita upload terus langsung keluar programnya. Apa harus dari ulang lagi Kak? Ya, betul. Kalau misalkan pas upload foto langsung keluar ya harus dari ulang lagi. Itu biasanya karena bawaan dari handphonenya. Biasanya handphone yang apa, atau kemarin juga ada kendala di Samsung itu sering kayak gitu. Jadi pas kita balik lagi ke aplikasi itu langsung keluar. Itu biasanya karena terlalu lama milih fotonya. Jadi dia otomatis menutup aplikasi. Kalau saya kira sudah, damar sudah oke. Oke, mungkin karena udah di dalam aplikasi sekalian kita bahas kali ya. Oke, ini buat yang nanti sudah selesai dan mau mengganti foto. Kalau mau ganti foto, tinggal klik di bagian data diri, lalu klik profil. Nanti di atas ada foto profilnya, tinggal kita klik, terus kita ambil gambar lagi. Nah, itu bisa langsung terganti. Jadi kalau misalkan fotonya pun masih asal-asalan, masih nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan udah diaktifin, bisa diganti. Sekali lagi ya, diklik data diri, diklik profil, lalu nanti diklik fotonya, ambil gambar lagi. Nanti kalau sudah aktif bisa diganti seperti itu. Oke, sekarang kita akan sudahi saja. Kita coba buat yang tidak bisa login. Oke, pada saat tidak bisa login ada biasanya terkendala karena dua hal. Yang pertama, karena username-nya salah, email yang diketikkan di sini salah. Ingat ya, saya lebih menyarankan untuk mengetikkan email. Karena kalau email sudah pasti betul tulisannya. Tapi kalau misalkan nama username, itu biasanya spasi ataupun kapital itu akan berpengaruh. Jadi lebih baik tuliskan email yang saja yang sudah tadi didaftarkan. Setelah itu, ketikkan passwordnya sesuai dengan yang tadi sudah didaftarkan juga. Besar kecil itu juga berpengaruh. Kalau misalkan kita ragu udah betul atau belum, nanti klik aja yang gambar mata, bisa dilihat passwordnya. Terus kalau misalkan kita login, terus tulisannya password not valid. Berarti passwordnya salah. Kalau ini kendalanya untuk tidak bisa login, password not valid, kita bisa ganti passwordnya dengan klik lupa sandi. Oke, Miska sudah baik. Oke, ini untuk yang tadi tidak bisa login ya. Sekali lagi, kalau misalkan kendalanya adalah lupa password atau password not valid, berarti passwordnya yang kita ketikkan salah. Kalau begitu, kita klik lupa sandi, lalu nanti di sini akan diminta email atau kode anggota. Saya sarankan balik lagi ketikkan emailnya. Email sesuai dengan yang didaftarkan. Kalau kita sudah simpan permintaan, nanti permintaan sedang diproses. Nah, permintaan password baru sudah terkirim. Artinya ini sudah ada password yang dikirim ke email kita oleh PMI. Ya, ingat ya, tadi saya password not valid, tapi sekarang sudah dikirim. Jadi kita keluar, kita buka email kita. Lalu nanti email kita bisa klik. Terus kita lihat di sini markas PMI pusat. Nah, markas pusat PMI, kita klik markas pusat PMI.
Setelah itu nanti akan dikirim nih dia passwordnya. Jadi passwordnya otomatis diganti sama PMI dengan password baru. Kita copy password baru yang dikirim. Setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi Siamo. Kita paste di password di kolom yang login tadi ya. Di bagian password kita paste, kita login. Nah, kita sudah bisa masuk Siamo sekarang. Jadi passwordnya dikirim melalui email. Terus gimana kalau misalkan kita mau ganti lagi passwordnya dengan password baru yang udah kita ingat? Karena tadi kan passwordnya bawaan ya, bawaan dari PMI diberikan password baru. Kita klik data diri, kita setting akun, password lama berarti yang tadi dikirim, kita paste lagi password yang dikirim di email tadi, kita buat password baru. Misalkan password baru saya sesuai dengan password saya yang saya bikin. Nah, password berhasil diperbarui. Jadi kita udah bisa login dengan password yang baru kita bikin. Kayak gitu ya untuk yang tidak bisa login karena punya salah. Untuk yang tidak bisa login karena username-nya salah, misalkan kayak gini. Ini passwordnya udah bener nih, tapi username-nya salah. Nanti tulisannya adalah username not match. Username tidak ditemukan. Kemungkinan besar karena emailnya salah, atau mungkin ketika mendaftar kita salah email. Dan sayangnya, kalau kita klik lupa username, di sini kan diminta masukkan email, kode anggota atau nick, dan juga tanggal lahir. Nah, ini biasanya akan memakan waktu lama untuk loadingnya ya, karena nanti pun passwordnya nanti akunnya nanti akan dikirim melalui email juga ujung-ujungnya. Jadi percuma. Nah, kalau seperti ini jadinya, nanti silakan lapor ke PMI atau bisa melalui saya atau Miss Nina, nanti direkap. Nanti saya minta nama lengkap sang anak dan juga nick-nya. Nanti kita akan coba cari nick dan juga nama lengkap. Kita cari, terus kita lihat nanti username-nya, emailnya apa. Karena biasanya emailnya itu salah ketik. Oke, Asadel sudah dapat. Alana sudah bisa login. Oke, siap. Terima kasih. Atifa dan Azkia yang tadi tidak bisa login, apakah sudah bisa? Bentar Mas, abinya yang masukin sebentar. Oke, siap. Gaudi masih nunggu etiket. Ya, nanti etiket bareng-bareng. Kalau misalkan sudah keluar tampilan etiket, berarti sudah berhasil, nanti akan diaktifkan bersamaan. Nggak boleh deh. Saya matikan share screen sebentar ya. Oke, sambil kita tunggu. Saya coba aktifkan yang sudah ada. Damar sudah etiketnya. Ya, baik.
Sambil menunggu Ayah Bunda untuk info untuk topi, selayar, dan ring, alhamdulillah sudah tersedia di sekolah ya Bun. Untuk Ananda yang kemarin memesan, bisa langsung menghubungi saya besok untuk pengambilan topi, selayar, dan ring PMR. Oke, ini bisa saya lihat. Tadi ada Kania, udah saya aktifkan. Gaudi juga sudah aktif. Saki udah aktif. Miska juga udah aktif. Nanti silakan langsung di itu ya, dicoba keluarin lagi aplikasinya terus masuk lagi. Atau kalau nggak bisa, masih belum berubah juga yang tadi udah saya sebutin, silakan pencet logout habis itu login lagi. Mas Adel juga sudah saya aktifkan. Ahmad Zubaidi, Damar, Aulia Zahra, Izin Mas. ya? Ya, Azki udah masuk nih, namun belum aktif gimana nih? Iya, ini Tapi sedang udah ada kita etiketnya. aktifkan ya. Iya, Oke, lagi oke. mau diaktifkan. Tunggu Oke, ya. makasih. Jordan sudah diaktifkan, lanjut lagi. Azkia, Khairun Nisa Rizky. Silakan coba dikeluarkan lagi, habis itu masuk lagi ya. Alano, Asya, Iko, Hayandra, Maharani, Syakila, Intan, Harlianti, Atifa, ya udah nggak ada lagi dari 09. Kalau ada lagi yang baru bikin boleh ya, langsung diaktifkan. Oh ini udah ya, yang udah diaktifin tampilannya udah berubah. Kalau invalid password ya reset password. Coba pas reset itu emailnya dipastikan betul, karena kalau misalkan memang salah pasti lama, karena sistem ngirim ke email lama. Saki, untuk ganti password, kalau ganti password silakan klik di bagian profil. Nanti bentar ya, saya share screen lagi biar saya beri contoh.
login kembali sesuai dengan emailnya, jangan sampai salah. Password not valid. Salah password dari saya. Oke, kalau mau ganti password, silakan klik data diri. Paling bawah ada setting akun. Itu diklik setting akun, masukin password lama yang tadi dari emailnya, atau yang udah dibikin yang lama, terus klik lagi password baru, bikin passwordnya, dan ulangi password baru. Sakila Arafara udah daftar tapi belum ada berupa etiketnya. Tadi udah klik simpan, karena kalau klik simpan otomatis harusnya keluar etiket. Kania sudah. Sekarang tampilannya gimana? Boleh mungkin Kania sama Sakila tampilan terbarunya seperti apa? Oh, Alano. Oke, Alano juga. Oke, yang nggak bisa login. Kania nggak bisa login tadi. Oh, itu harus login lagi. Jadi kalau habis bikin otomatis keluar memang. Jadi harus login lagi. Jadi silakan login lagi, masukin emailnya sama passwordnya. Oke, begitu ya. Bapak Ibu ada kendala lagi karena sudah jam 12. Nanti kalau misalkan memang ada yang masih baru bikin, silakan aja dilanjutkan. Nanti akan dibantu diaktifkan melalui sistemnya. Kalau sudah jadi etiket, karena ini saya lihat udah nggak ada lagi. Masih ada yang terkendala? Tanya Kak. Ya, silakan. Ini Saki udah masuk, udah bisa login. Kemudian kemana tadi Kak? Untuk apa tuh? Ganti password atau gimana? Kalau udah seperti yang di tampilan itu sudah ya, yang seperti yang di chat itu. Ya, Oh, kalau udah. sudah tampilan seperti itu nanti bisa diklik kalau melihat kartu anggotanya ya. Ada di sebelah kiri yang tengah-tengah itu gambar kayak dompet, kayak kartu, itu diklik nanti keluar bentuk kartu anggotanya. Nanti di sana bisa di-download. Oh ya. Ya, karena kita belum mau cetak ya Miss Nina, nanti mungkin setelah pelantikan aja ya baru kita cetak bareng-bareng kali. Oh iya, baik Kak. Berarti sekarang prosesnya cuma sampai situ ya Kak, bukan? Betul. Oh ya, Betul, oke. yang penting sudah punya akun, sudah punya ID card, nanti kan ada nomor anggota ya. Sebenarnya yang dibutuhkan itu nomor anggota anak-anaknya buat ikut kegiatan pelantikan ini atau mungkin data di PMI juga. Saya kira masih belum dapat etiket tapi sudah ada profilnya. Ya, berarti sudah. Itu berarti sudah aktif. Apa? Silakan. Kalau yang tampilannya Bapak Ibu, kalau tampilannya sudah seperti yang dikirim oleh siapa tadi nih? Widya Latif nih, Asadel ya. Kalau udah seperti Asadel itu berarti sudah aktif kok tampilannya kayak gitu. Udah nggak perlu etiket lagi. Karena tadi langsung saya aktifin. Makanya tadi kan saya maksudnya adalah tunggu bareng-bareng, sudah semua baru saya aktifin. Tapi nggak apa-apa, ini udah saya aktifin semua. Kalau tampilannya udah kayak Asadel tuh yang dikirim di chat, itu berarti sudah selesai, sudah aktif. Kak, boleh tanya? Iya, boleh, silakan. Ya. Kalau misalnya ini kan untuk
yang baru mendaftar. Kalau yang punya kakaknya gitu, itu sudah ada akunnya apa belum ya? Tapi sudah ada kartu identitasnya itu bisa di-track di akun apa gimana, Kak? Betul, bisa di akun. Waktu itu daftarnya pakai email yang mana sama passwordnya. Atau mungkin bentuknya seperti apa? Bentuknya sama kah seperti kartu yang tadi saya tampilkan? Yang mana ya, Kak? Tadi Yang enggak lihat. Soalnya tadi lagi foto anak. Oh, oke. Ya. Kartunya tuh bentuknya kayak yang ini. Sebentar ya, saya share screen lagi. Kalau bentuk kartunya sudah seperti ini, artinya sudah ada datanya. Kalau bentuk kartunya masih yang panjang, mana belum keluar ya? Saya screen. Mohon tunggu sebentar ya. Kayaknya internet saya bermasalah. Oke, Kak. Tes. Halo. Maaf sebelumnya. Ya, halo, Kak. Internet saya sepertinya bermasalah. Ya, halo. Oke. Ya. Sebentar, saya coba share screen lagi ya. Nah, seperti ini. Kalau bentuk kartunya sudah seperti ini, berarti itu sudah terdata. Tapi kalau bentuk kartunya masih yang lama, yang modelnya panjang ke samping, itu berarti belum terdata dan harus mendaftar ulang. Oh, berarti masih kartu lama ini, Kak. Masih bentuknya masih landscape, dia belum portrait. Jadi dilihat lagi bentuk kartunya. Kalau sudah bentuk kartu seperti ini, ada nomor anggota, berarti itu sudah sesuai dengan standar PMI. Kalau belum, berarti itu pakai yang lama masih, dan harus daftar lagi. Oh iya, baik. Baik, terima kasih, Kak. Ya, betul. Berarti harus mendaftar lagi. Oke, sekolahnya. Jadi tinggal ganti sekolahnya aja. Baik, terima kasih, Kak. Baik, Miss Nino. Ya. Karena udah zuhur, apa lebih baik kita sudahi saja? Ya, terima kasih Kak Bukhari sebelumnya. Ayah Bunda, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan sudahi pertemuan kita untuk Siamo hari ini. Tapi ada sedikit mungkin info untuk pelantikan di hari Minggu nanti, karena pelaksanaannya itu pagi pukul 6 kita sudah diminta berada di sudah sampai di Cibubur. Jadi estimasi berangkat dari sekolah itu pukul 5.30, sekitar setengah 6 ya Ayah Bunda. Nah, anak-anak itu memakai karena kita yang sudah memiliki pakaian
seragam PMI lengkap boleh digunakan. Nah, jika belum, mungkin kita menyerupai aja. Jadi bawahannya, celananya kita memakai celana HW biru, atasannya boleh kemeja putih. Nah, jadi nanti untuk topi, slayer, dan ring besok insya Allah anak-anak boleh sudah bisa mengambil di saya atau insya Allah mulai besok sudah didistribusikan. Seperti itu. Terus mungkin untuk anak-anak membawa botol minum bertali dan juga snack untuk makan siang insya Allah sudah ada dari sekolah. Itu aja sih info untuk saat ini. Nanti mungkin oh iya, untuk karena kita menggunakan bis ayah bunda dari sekolah, jadi diharapkan Ananda di drop di sekolah dan nanti penjemputan juga di sekolah. Karena jika nanti misalkan ayah atau bunda ingin menjemput anak-anak langsung ke area Cibubur, itu nanti akan dikenakan tiket masuk dan tiket parkir pribadi seperti itu. Jadi dan untuk menghindari kemacetan, jadi untuk pihak PMI-nya sendiri pun menghimbau untuk penjemputan dan pengantaran itu cukup di sekolah saja seperti itu. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau info lebih lanjut akan di-share di grup WA ya Ayah Bunda. Oke, jadi alhamdulillah kita sudah sama-sama mengaktifkan Siamo anak-anak. Jadi insya Allah ke depannya untuk segala kegiatan PMR sudah tersedia di aplikasi Siamo. Terima kasih atas waktunya Ayah Bunda. Terima kasih juga Kak Bukhari atas waktunya. Jadi saya cukupkan dulu perjumpaan kita dari hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih sekali lagi Ayah Bunda Kak Bukhari. Terima kasih banyak waktunya Makasih, Kak. Miss. Iya, Makasih, Kak. sama-sama. Miss, terima kasih, Kak. Waalaikumsalam Bunda. Sama-sama. Ya, sama-sama Bunda Damar. Dina, saya juga izin live ya langsung ya, Miss. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Kak. Iya, iya. Oke, terima kasih waktunya Kak Bu Is Bukhari. juga, terima kasih. Iya Kak.